Maukah kamu mengetahui apa yang sudah malaikat lakukan kepada jenazah tersebut? Kedua tangannya ini telah mencabik-cabik badan jenazah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah jenazah yang dicabik-cabik malaikat. Bagaimana kisahnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan isi komentar di bawah. Oke Sobat Hikmah Kehidupan, tak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Salah satu siksaan yang akan diperoleh oleh jenazah pendosa adalah dicabik malaikat. Jadi mengapa kok jenazah ini bisa dicabik-cabik malaikat? Suatu saat Umar sedang mengurusi jenazah keluarganya yang bernama Fatih. Umar ikut memandikan, mengafani, mensolati, dan bahkan ketika akan dimakamkan pun Umar ikut mengantarkannya. Tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, jenazah itu pun dimakamkan, dan setelah itu para peziarah kubur pun meninggalkan tempat pemakaman tersebut. Begitu juga dengan Umar, ia pun pergi meninggalkan makam saudaranya tersebut, dan tidak lama kemudian setelah Umar belum jauh dari pemakamannya itu, ia mendengar suara dari pemakaman kerabatnya tersebut. Umar ini mengira bahwa itu adalah suara malaikat yang berada di dalam kubur, dan ternyata itu adalah suara permulaan siksa kubur. Suara itu menjelaskan kepada Umar bahwa ia memberitahu apa yang sudah diperbuat kerabatnya ini semasa hidupnya. Tentu saja Umar ini ingin mengetahui apa yang terjadi, dan suara itu pun semakin mengeras dalam menjelaskan, dan ia ini telah membakar kain kafannya, merobek badannya, dan memakan daging jenazah tersebut, bahkan darahnya ini sampai disedot. Lalu suara tersebut pun kembali menjelaskan kepada Umar, maukah kamu mengetahui apa yang sudah malaikat lakukan kepada jenazah tersebut? Dan Umar pun semakin penasaran apa yang sudah terjadi di anggota tubuh jenazah tersebut. Dan suara itu pun kembali menjelaskan bahwa kedua tangannya ini telah mencabik-cabik badan jenazah tersebut, serta dicabutlah lutut dari betisnya dan betis dari telapak kakinya. Itu suaranya ini terdengar sangat menyeramkan. Dan setelah kejadian tersebut, akhirnya Umar pun bertanya, mengapa jenazah ini bisa disiksa demikian? Dan kemudian dijelaskan bahwa sebenarnya ini hanya sedikit. Kemuliaan yang ada di dalam jenazah tersebut hanyalah kehinaan. Pemuda ini telah larut dalam dunianya hingga lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan ia lalai dengan kewajibannya. Salah satunya adalah menunaikan ibadah sholat. Begitu Umar mendengarkan perkataan tersebut, ia langsung menangis ketakutan. Kemudian Umar ini menghimbau kepada warga-warga yang masih hidup untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah yang harus kita lakukan adalah sholat, berpuasa, zakat, dan masih banyak lagi. Setelah itu, Umar ini menjadi rajin dalam menghimbau dan mengingatkan kepada sesama umat Islam mengenai siksa kubur setelah pemakaman dan hakikat kesenangan dunia yang hingga kita ini bisa lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan kisah tadi, bahwa kesenangan dunia ini hanyalah sementara, hanya semu dan tidak akan abadi untuk selamanya.
Jika kita tidak memiliki keimanan yang teguh dan ketakwaan yang kuat, kita ini sangatlah mudah dalam terjerumus kenikmatan dunia dan kita ini bisa lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ingatlah bahwa kehidupan yang abadi adalah di akhirat, sehingga kita harus berusaha untuk menuju ke akhirat supaya kita tidak mendapat siksa seperti tadi, yaitu dicabik-cabik oleh malaikat. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Tetap dukung channel kita, Hikmah Kehidupan, dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.